Puji nama Tuhan, Shalom Shalom ERC Family dimanapun Anda berada. Hari ini sebetulnya tanggal 9 pada saat khotbah tapping untuk tanggal 13 Februari dilaksanakan. Dan saya melihat bahwa ada perkara-perkara yang tidak diperkirakan, tetapi Tuhan izinkan tentunya untuk mendatangkan kebaikan. Rasanya tepat ini adalah tahun paradigma yang baru, walaupun Alkitab dalam kitab pengkhotbah berkata di bawah matahari tidak ada lagi yang baru. Di bawah matahari semuanya adalah pengulangan. Di bawah matahari semuanya adalah copy paste. Di bawah matahari semuanya adalah repetisi. Itulah yang dikatakan kitab pengkhotbah pasal yang pertama. Tetapi LAI menekankan itu adalah kehidupan dalam kesia-siaan. Itu adalah kehidupan dalam kehampaan. Ketika Anda sedang mengalami kehampaan dalam perkawinan, dalam kerohanian, dalam kehidupan, dalam keuangan, saudaraku, Anda akan merasakan bahwa segala sesuatunya sepertinya pengulangan adanya, tidak ada yang baru. Tetapi ini doa saya agar kita di tahun paradigma yang baru, kita hidup bukan karena kehampaan, bukan karena kesia-siaan, tetapi ada semangat yang baru, ada antusias yang baru. Walaupun memasuki Januari, euforia tahun baru sangat luar biasa, ada harapan yang baru. Ternyata Februari kita masuk dalam gelombang yang ketiga daripada COVID-19 ini. Rasanya kok ada pengulangan, tetapi saya mau katakan rahmatnya selalu baru dalam kehidupan kita. Dan dengan sukacita hari ini saya berikan judul tema khotbahnya adalah paradigma baru mengenai ketidakmustahilan. Saudaraku, yang paling menonjol yang saya lihat mengenai ketidakmustahilan itu terjadi kepada Maria, ibu dari Yesus. Ketika itu malaikat masuk dalam rumah Maria, bahwa engkau akan melahirkan Immanuel, juru selamat dunia. Maria dengan segala keberadaan dan jujur mengatakan, aku belum bersuami. Tetapi ada satu statement dari malaikat Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan sejak itulah Maria berpindah kehidupan dari dimensi mustahil menjadi ketidakmustahilan. Nah, kita akan belajar prinsip-prinsip paradigma ketidakmustahilan dari Matius pasal yang ke-14. Dan saya tahu ini akan menjadi berkat untuk semua kita. Ya, rasanya ada banyak hal-hal yang mustahil. Sudah berdoa sekian tahun, sudah berusaha sekian tahun. Kok rasanya mustahil? Tapi biarlah paradigma ketidakmustahilan yang dinyatakan lewat wahyunya hari ini Anda terima, dan Anda berpindah dari hidup yang mustahil menjadi ketidakmustahilan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami persiapkan hati dan hidup kami dalam ibadah online ini. Ini bukan acara nonton online, tetapi ibadah. Karena kami tahu ibadah bukan ditentukan oleh situasi, ibadah ditentukan oleh kehausan, kerinduan kami secara personal dengan Allah. Nyatakan kemuliaan-Mu dimanapun dan kapanpun jemaat-Mu beribadah melalui pelayanan streaming ini. Aku percaya di dalam nama Yesus, kami semua dibawa masuk dalam dimensi ketidakmustahilan. Kami siap, sama-sama yang siap. Kita katakan amin dan langsung kita buka Matius pasal yang ke-14. Saudaraku, dalam pelayanan selama 20-an tahun,
Hampir setiap tahun rasanya saya khotbahkan Matius pasal yang ke-14. Kenapa? Karena hampir setiap tahun saya harus melayani berbagai grup, rasanya terkadang setahun sekali, terkadang setahun 2 kali melayani boat ride, yaitu adalah menggunakan perahu di Danau Tiberias. Dan pasti, hampir pasti, ketika ada di tengah-tengah Danau Tiberias, mesin daripada kapal dimatikan, mengapung dalam beberapa menit, selain memuji, menyembah, menari di dalam perahu, pastinya saya memberitakan renungan firman Tuhan yang sering kali saya ambil dari Matius pasal yang ke-14, karena perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air, di atas Danau Tiberias. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-22, dan saudara yang mau dan bersemangat hari ini, langsung ketik di live chat, langsung ketik di komen, saya bersemangat untuk masuk dalam dimensi ketidakmustahilan. Yuk cepat. Kita sangat bersemangat, saya sangat antusias untuk dibawa masuk dalam dimensi ketidakmustahilan. Ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Paling sedikit ada 5.000 laki-laki. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anda harus lihat perikop yang ada di atasnya. Yesus memberi makan dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Jadi orang banyak yang disuruh pulang oleh Yesus bukan berjumlah ratusan, tetapi ribuan orang. Dan mereka dengan sukacita ketika Yesus menyuruh mereka pulang. Sederhana alasannya, karena mereka kenyang. Itu saja. Alasannya puas. Bukan hanya rohani, karena Yesus banyak kali mengajar, berhari-hari sampai pada sebuah titik mereka kelaparan. Apa yang terjadi? 2 ekor ikan, 5 ketul roti mengenyangkan ribuan orang, dan setelah itu Yesus menyuruh mereka pulang. Mereka pulang dengan damai. Mereka pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena dipuaskan bukan hanya rohani maupun jasmani. Saya ketik dan saya pelajari bahwa persediaan Kristus sempurna. Bukan saja persediaan rohani, tapi juga persediaan jasmani. Saudaraku, konten daripada ERC, maka saya sukacita untuk memberikan kabar kepada Anda ada konten baru di sepanjang tahun 2022 ini. Salah satu konten yang baru adalah My Sunshine, yaitu adalah kesaksian-kesaksian dari jemaat. Bukan dari orang-orang yang di luar jemaat, tetapi yang ada di sekitar ERC Sawangan Family. Saudaraku, saya melihat konten-konten ini sudah dibuat, mungkin baru episode 1 beberapa hari yang lalu di streamingkan. Saudaraku, saya melihat persediaan Tuhan itu bukan hanya rohani, pemulihan rohani, pemulihan iman, pemulihan pengharapan, pemulihan kasih, tetapi juga ada persediaan jasmani, kehilangan pekerjaan, di PHK, penurunan pemasukan. Tapi saya melihat dari kesaksian-kesaksian konten My Sunshine, saudaraku, persediaan Tuhan sempurna adanya. Dan di antara Anda bila merindukan, Anda pun mengalami sesuatu yang luar biasa di tahun 2020-2021 khususnya, dan Anda ingin bersaksi, saudaraku, Anda bisa menghubungi ERC Phone Center dan berkata, aku mau jadi saksinya Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan diberitakan. Ayat yang ke-23, perhatikan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang dengan damai, dengan sukacita karena kenyang.
Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudaraku, ada catatan yang saya ingin bagikan kepada Anda, yaitu adalah kesendirian dengan Bapa harus dengan sengaja diagendakan. Kata kuncinya adalah dengan sengaja diagendakan. Saudaraku, saat teduh setiap hari itu harus dengan sengaja diagendakan. Rutinitas untuk kita membaca firman, memuji, menyembah itu harus dengan sengaja diagendakan. Bukan hanya sekadar mumpung ada waktu, mumpung sedang ada di rumah. Karena saya memperhatikan berbagai macam laporan, saudaraku, setiap harinya sebagian besar daripada orang Indonesia memakan habis waktunya minimal 5 jam untuk melihat handphone. 5 jam untuk melihat sosial media, itu minimal dalam satu hari. Nah, betapa pentingnya kita harus dengan sengaja mengagendakan. Saudaraku, saya dengan sengaja mengagendakan untuk sendiri dengan Bapak, yaitu menggunakan alarm. Kalau saya ingin bangun jam 2 pagi, bangun jam 3 pagi, hari masih gelap, saya hanya ingin mengucap syukur, ya saya agendakan. Ya saya pasang alarm. Tetapi tadi pagi, ya ini tanggal 9, saya tadi malam sudah bilang sama Casey, Papa mau ikut doa pagi sama G-Time. Ada satu kelompok komsel daripada DRP yang punya habit, yang punya agenda Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 mereka memuji menyembah Tuhan. Dan saya senang juga tim-tim production juga ikut, kameramen kita juga ikut, yang multimedia juga ikut. Jadi bukan hanya komsel daripada G-Time. Tadi pagi saya ikut 18 orang. Kita memuji, menyembah. Kenapa? Karena memang dengan sengaja diagendakan. Ya harus dengan sengaja. Kalau enggak, capeklah. Kalau enggak, letihlah. Kalau enggak, ganggu jam tidur lah. Saudaraku, harus dengan sengaja diagendakan. Dan kita belajar dari Yesus. Semua orang disuruh pulang, dia dengan sengaja mengagendakan dirinya sendirian dengan Bapa di atas bukit. Harus dengan sengaja. Nanti kita akan sampai pada sebuah titik menjadi sebuah kebutuhan, dan itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Bukankah ini adalah ketidakmustahilan? Seseorang yang adalah 100% manusia, 100% manusia, tiba-tiba jam 3 dini hari, hari masih gelap, Tuhan menampakkan diri dalam ketidakmustahilan. Saya begitu yakin ini adalah prinsip yang sangat kuat sekali. Bahwa kalau Anda ingin mengalami hari-hari Anda ketidakmustahilan terjadi. Saudaraku, bangun pagi-pagi hari masih gelap. Jam 3 pagi, Yesus menunjukkan ketidakmustahilannya. Dan saya catat di sini, angin sakal kehidupan Tuhan izinkan bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk Kristus mendemonstrasikan ketidakmustahilannya. Ini prinsip penting. Mungkin ada banyak di antara Anda
yang pernah terfikir, kenapa kok di zaman saya hidup ada yang namanya COVID-19? Kok di tengah zaman saya kok ada yang namanya coronavirus? Mungkin ada di antara Anda berkata, kok pada zaman saya hidup, kok tidak pada zaman-zaman sebelumnya? Ada yang namanya adalah varian Delta, sekarang Omikron. Saudaraku, mungkin ada di antara kita, kok angin sakal kehidupan Tuhan izinkan dalam kehidupanku hari ini. Aku kehilangan orang-orang yang dicintai, aku kehilangan harapan, aku kehilangan banyak agenda rencana. Tetapi angin sakal kehidupan Tuhan izinkan bukan untuk menghukum kita. Karena Tuhan ingin sedang buat perbedaan, apakah Anda ada pada kerajaan yang tergoncangkan atau ada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang mana angin sakal itu bisa tiba-tiba terjadi. Yang kita enggak pikirkan, yang kita prediksi, itu terjadi. Saya minta maaf, kalau Tuhan kita bisa kita prediksi, berarti Tuhan kita jauh lebih kecil dibandingkan otak kita. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Tuhan kita bisa diperkirakan, tindakannya, rencananya, agendanya bisa diagendakan, berarti dia lebih kecil dibandingkan apa yang kita pikirkan. Semua kita mengerti bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Lebih sempurna karena dia Alfa dan Omega. Sekarang ketik, aku punya Tuhan yang sempurna, awal dan akhir, tidak bisa diselami. Justru itulah ketidakmustahilan yang akan terjadi dalam hidupku. Sekarang ketik, bahwa Tuhan kita nggak bisa diprediksi. Bukan Tuhan kita misterius, tapi dia merancangkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan saya. Sekarang ketik dengan iman bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita pikirkan. Saudaraku, ini kesaksian sebetulnya ERC Family pasti sudah tahu. Saya nggak minta izin kepada orangnya, tapi saya mau sebut namanya, yaitu adalah Pendeta Billy Lantang. Saudaraku, di mana 2018 kalau tidak salah, kita bersahabat, kita seperti keluarga adanya. Hampir setiap tahun kalau Natal saya ke rumah ibunya, ke rumah Billy Lantang karena saya sudah menganggap keluarga. Dan apa yang terjadi, kita tidak pernah membayangkan dari pertemanan kita, dari kelompok pendeta-pendeta yang begitu dekat dengan kita. Yang sakit kanker darah stadium tertinggi, hanya hidup tinggal 3 bulan, justru terjadi pada Billy Lantang. Kenapa? Karena dia yang paling sehat. Karena dia yang paling bugar. Dia nge-gym saja, saudaraku, itu seminggu 5 kali. Saya pernah dengar informasi dari dia, yang namanya lemak yang ada di tubuhnya itu kurang dari 10%. Jadi saudaraku, tubuhnya itu isinya otot. Dia yang paling sehat. Dia yang paling bugar. Dia bisa berkata, enggak, gue gak bisa ketemu. Ini hari gue untuk nge-gym. Ini hari gue untuk olahraga. Saya gak pernah bisa lupa, kita sedang makan siang atau makan malam. Rasanya makan malam. Saudaraku, oleh pemilik rumah disediakan itu ayam goreng. Karena disediakan ayam goreng, apa yang terjadi? Dia makan. Ketika dia makan, dia bilang gini dalam 2 menit. Waduh, ini ayam goreng nyangkut nih di leher. Saya bilang, kenapa lu? Kok bisa ayam goreng nyangkut di leher? Dia tuh bilang begini, saya sudah bertahun-tahun gak pernah makan gorengan. Jadi minyaknya nempel. Dia itu sehatnya luar biasa. Dan ketika angin sakal terjadi pada dia, yang kita berpikir ini yang paling sehat, yang paling bugar. Tetapi ya kita hari ini bisa mengerti, Tuhan demonstrasikan kebaikannya di tengah-tengah angin sakal dengan caranya yang ajaib. Sekarang dia melayani sepenuh waktu untuk Tuhan dalam keadaan yang jauh lebih sehat sebelum dia menderita kanker darah.
Saudaraku, itu kesaksian yang luar biasa. Yang dimana dia berkata, hidup gue bisa dibelokin. Saya gak pernah bisa lupa ketika saya datang ke sebuah rumah sakit. Saya hanya berdua dengan Billy Lantang di ruangan itu. Dia bilang, gue bulan depan seharusnya gue ke Israel sama bini sama anak gue. Itu tiba-tiba kok bisa berbalik begitu. Sederhana. Karena Tuhan kita tidak bisa diprediksi karena jauh lebih besar dan lebih sempurna. Ketika angin sakal terjadi, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk dia mendemonstrasikan ketidakmustahilannya. Nah, saudaraku, sekarang live chat, aku izinkan Tuhan untuk mendemonstrasikan ketidakmustahilannya. Ayat yang selanjutnya ada satu sisi lain yang ditulis oleh Markus. Karena Yesus berjalan di atas air, tidak banyak penulis Injil. Yang saya tahu hanya Matius dan Markus. Mungkin sedikit Yohanes. Yohanes sangat sedikit. Tetapi gambaran agak berbeda dari Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi cuma lewat doang gitu. Saya bisa imajinasikan murid-muridnya sedang ada di perahu, mendapati angin sakal, hampir tenggelam. Mereka melihat dari kejauhan Yesus berjalan di atas air. Untuk apa? Cuman untuk lewat doang. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Yang Anda harus imani. Bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun, hadiratnya ada di sekitar kita. Itu prinsip. Mungkin Anda belum lihat mukjizat, mungkin Anda belum melihat kebaikan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kehadirannya itu ada di sekitar kita. Walaupun sepertinya Yesus cuman pengen lewat doang. Yesus sepertinya menurut Markus 6 ayat 48 enggak ada niatan untuk mendatangi perahu para murid. Tidak didapati indikasi bahwa Yesus ingin melakukan ketidakmustahilan, cuman pengen lewat doang. Anda ingat peristiwa ketika dua orang dalam perjalanan ke Emmaus setelah Yesus menceritakan siapa dirinya. Dari kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama, ia seolah-olah, Alkitab berkata seolah-olah ingin melanjutkan perjalanannya. Dia cuman pengen lewat. Tetapi perhatikan dari ayat ini, saudaraku, kita belajar prinsip paradigma ketidakmustahilan adalah ketika hadirat yang ada di sekitar kita, kita undang masuk. Nah ini penting. Kita undang masuk dalam kehidupan kita, maka ketidakmustahilannya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Wah, sepertinya lewat, sepertinya seolah-olah Yesus dan hadiratnya cuman lewat doang. Tetapi saya catat dalam setiap kondisi sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jangan Anda berpikir kalau ibadah onsite doang Tuhan hadir. Berarti itu dari luar ke dalam. Oleh karena situasi, oleh karena kondisi, saya nggak ngelihat pendetanya. Saya nggak langsung dilihat oleh pendetanya. Saudaraku, sesungguhnya kita belajar hari ini. Dimanapun dan kapanpun kita online dengan Tuhan. Justru terkadang kalau kita berpikirnya Tuhan hanya hadir ketika onsite. Berarti cuma jam tertentu, waktu tertentu, hari tertentu, acara tertentu, bahkan lagu tertentu. Seharusnya kita setiap waktu online dengan dia. Di mana dia hadiratnya selalu ada di dalam kehidupan. Dan kita undang, maka realita ketidakmustahilannya akan dinyatakan. Saudaraku, saya harus saksikan lagi kesaksian ini di mana kita IRC Sawangan selalu melakukan ibadah baptisan di sebuah kolam renang. Umum. Saya dengan sengaja bukan jam 10 pagi. Kenapa? Karena pasti rame. Saya dengan sengaja
itu tidak lakukan di atas jam 4 sore misalnya. Sudah teduh, enak misalnya. Jam 5 sore, kenapa? Karena kolam renang umum ini pasti rame. Itu saja. Jadi kita cari tempat yang cukup luas. Dan kalau bisa, yang paling sepi. Yang paling mungkin jam berapa? Ya jam 2 siang. Jam 2 siang. Tetapi dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, kalau bukan PPKM level 3 atau level 4, di mana tempat-tempat umum ditutup, ada beberapa orang yang memberi diri di baptis selam, ya terkadang dibaptis di rumah, di kolam koi. Tetapi kalau PPKM 2, PPKM 1 yang menggunakan kolam renang ini, enggak terbayang oleh saya. Selalu kita mencoba untuk ngumpet gitu. Jam 2 siang supaya nggak ada orang. Ya terkadang ada orang. Ya terkadang cuma ada 3-4 orang. Nggak terbayang saudaraku. Ketika 3-4 orang ini beberapa bulan yang lalu melihat adanya baptisan. Satu keluarga bercerita, ini acara apa? Ini ibadah apa? Ke orang-orang ada yang pakai baju biru muda satu, yang lainnya pakai baju jubah putih. Kenapa dicemplungin di kolam 2-3 menit udah gitu naik lagi. Saudaraku, seperti Tuhan Yesus cuma lewat atas keluarga ini. Nggak ada yang nginjilin langsung, nggak ada yang khotbahin, nggak ada yang memberitakan secara langsung penginjilan one on one, tidak ada. Hanya Yesus lewat. Tetapi apa yang terjadi, keluarga ini ketika melihat kami baptis, mereka bercerita satu dengan yang lain. Cari tahu dong, ini siapa, ini apa. Dan ketika mereka cari tahu di sosial media, mereka mencari tahu di YouTube, di Facebook, mendapati Yesus satu keluarga. Cuman Yesus lewat. Cuman lewat doang. Tetapi keluarga ini mengundang Yesus. Yang pertama kepada ayah kandungnya dan sudah dibaptis hari Sabtu yang lalu. Dan kemarin hari Senin saya berbicara on the phone dengan beliau. Dia bilang gini, Pak, istri dan anak-anak saya cuma tinggal tunggu waktu. Karena kami sudah percaya dengan kebenaran. Kami sudah yakin dengan Yesus yang cuma lewat. Tapi ketika diundang, sesuatu yang tidak mustahil terjadi atas keluarga ini. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Perhatikan ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Alkitab berbahasa Inggris bahasa asli tidak menggunakan kata ghost, tidak menggunakan kata setan, enggak. Atau hantu, enggak. Tapi menggunakan kata spirit. Yaitu adalah roh adanya. Walaupun itu bukan diidentifikasikan sebagai Roh Kudus, tetapi roh adanya. Perhatikan, lalu berteriak-teriak karena takut. Dan segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang, jangan takut. Nah, saudaraku, dari sini saya pelajari dan saya buat catatan bahwa ketenangan dari dalam akan meneduhkan angin sakal kehidupan. Ini penting. Ini penting. Ketenangan yang dari dalam, ketenangan yang ada dalam jiwa kita, ketenangan yang mengganggu emosi, ketenangan yang mengganggu mental. Kela, cucu saya usia 9 tahun, punya istilah, katanya ini istilah cukup populer di tengah-tengah anak muda. Si paling kena mental, katanya begitu. Jadi ada perbuatan atau ada tindakan dan ternyata tindakannya menyakitkan, itu saudaraku si paling kena mental, katanya gitu ya. Jadi mentalnya kena gitu. Nah, justru kita harus jaga mental ini. Kita harus jaga yang namanya ketakutan ini. Saya nggak pernah bisa lupa, hari Senin kemarin tanggal 7 Februari. Semua pagi itu normal adanya. Baik-baik saja. Bahkan saya dan keluarga
itu merencanakan satu pelayanan di luar kota, tepatnya di kota Solo. Saudaraku, kami rancangkan segala sesuatu, semuanya normal. Saya siang itu pergi untuk berolahraga, untuk gym, tapi nggak pernah bisa lupa sore hari itu. Tiba-tiba ibu kandung saya bilang gini, Isa kan tahu mama serumah dengan dua keponakan kami. Saudaraku, yang satu karena bekerja di Jakarta positif COVID-19. Dan ibu saya umur 80-an, 83 atau 84. Sudah lansia berkata, kok mama juga greges-greges, kok mama juga batuk, kok mama juga demam. Udah gitu satu keponakan yang lain juga gitu. Saudaraku, saya makdek. Ini ibu saya usia hampir 84 kalau tidak salah. Dan dua keponakan COVID-19. Dan bukan itu saja. Ketika saya mempersiapkan segala sesuatunya untuk home care service, untuk PCR, kalau bisa yang di rumah, saya nggak perlu bawa ke klinik atau ke rumah sakit. Karena keadaan juga yang sudah renta. Tiba-tiba apa yang terjadi? Istri saya berkata, aku juga nelen sakit. Keisia juga nelen sakit. Terus terang yang saya lakukan cuma satu, menenangkan diri saya. Menenangkan diri saya. Saya berkata dalam diri saya bahwa Tuhanku lebih besar dibandingkan Omikron. Kalaupun itu Omikron pasti jauh lebih ringan dibandingkan Delta. Walaupun di luar sana banyak yang meninggal. Saya harus menenangkan diri saya. Saya nggak mau teralihkan dengan angin sakal ini. Dan akhirnya sore hari itu juga ada home care datang untuk memeriksa ibu saya dan keponakan saya PCR. Tadi malam diketahui keduanya positif COVID-19. Dan akhirnya saya pun bersama dengan istri, bersama dengan Keisia kemarin, ya tanggal 8 kemarin. Sebelum tapping ini dikerjakan, kami juga ke rumah sakit untuk periksa, untuk antigen. Puji Tuhan. Negatif hasilnya, kami sekarang jauh lebih sehat. Dan ketika tadi malam ibu saya kasih tahu, Mah ini keputusannya dan Mah ini ada aplikasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tetapi saya baru WA-nya sudah larut malam dan ibu saya sudah tidur. Akhirnya jam 7 pagi, tadi pagi dihubungi Kemenkes dalam waktu 1 jam itu telepon ibu saya dan juga keponakan saya untuk menceritakan apa yang terjadi, apa yang dirasakan. 1 jam kemudian obat dari Kemenkes sudah dalam perjalanan menuju ke rumah ibu saya. Saudaraku, dalam khotbah ini saya mau berkata pemerintah sudah bekerja dengan benar. Saya sebagai hamba Allah, walaupun banyak orang yang selalu mengkritik, mencari kesalahan, katanya pemerintah nggak lakukan apa-apa. Saudaraku, terbukti atas ibu kandung saya. Hanya dalam 1 jam, obatnya dikirim dan saya mendapatkan informasi. Obatnya 2 juta rupiah. Kalau membeli langsung ke rumah sakit, ke apotek. Kemenkes kita sudah melakukan yang terbaik. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Sekarang chat semuanya. Teman-teman chat. Aku bersyukur untuk pemerintah Indonesia. Kenapa kita harus bersyukur? Karena setiap hari kita doakan. Karena setiap hari kita puasakan. Setiap hari dalam puasa kita doakan bangsa kita. Kita harus bangga dengan bangsa ini. Dan saya tanya sama ibu saya, Mama ngerasa harus diopname? Enggak, enggak, nanti obat dari Menkes yang sedang dalam perjalanan pasti Mama sembuh. Saudaraku, maaf, dia bukan Kristen. Tetapi mentalnya harus dijaga. Emosi harus dijaga. Jangan ketika Anda isoman yang Anda lihat berita-berita buruk. Yang Anda nonton Netflix zombie. Nontonlah yang lucu-lucu. Jangan yang ditonton zombie. Jangan yang ditonton film kuntilanak.
Saudaraku, carilah yang menghibur saudara, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ayat yang ke-28, saya sampai pada bagian akhir. Saya rasa Anda semua diberkati, saya sedang khotbah aja ini, saya diberkati oleh Tuhan. Sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi perhatikan ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dalam kehendaknya, saya catat di sini, terkandung kuasa tanpa batas. Ketika kita melakukan kehendaknya, kita sedang ada di dalam kuasa ketidakmustahilan. Ketika kita percaya atas firman-Nya, apapun itu di dalamnya ada kuasa yang memampukan kita, kita sedang bergerak dalam kuasa ketidakmustahilan. Saya akan selesaikan karena ini penting, ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tolong lihat tangan saya teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Tolong lihat saudaraku, siapa yang setuju dengan saya ketika sebelum angin sakal pun pasti ada angin. Ketika angin sakal berhenti, apa yang terjadi? Ya pasti ada angin, namanya juga angin. Yang namanya kehidupan ini pasti ada yang namanya angin. Yang menentukan adalah hati-hati dengan satu kata, yaitu adalah pengalihan. Hati-hati dengan satu kata. Dan saya tahu persis, saya pun bergumul dengan pengalihan. Kenapa? Karena Alkitab saya ya di handphone. Catatan khotbah saya ya di handphone. Terkadang masuk pengalihan, ada berita notifikasi. Kadang-kadang ada masuk notifikasi WhatsApp, walaupun itu saya tahu penting dari jemaat, dari gereja. Tapi itu bentuknya adalah pengalihan. Pengalihan. Perhatikan. Sebelum angin sakal pasti ada angin. Apalagi waktu angin sakal. Tapi kan bukankah angin sakalnya sudah dihentikan dan mereka berjalan di atas air. Ketika berjalan di atas pasti tetap ada angin. Tapi pengalihan itu yang membuat iman menjadi lemah. Pengalihan itu menjadi poin. Ketika berkat mengalihkan kita, budak cinta mengalihkan kita, perkara-perkara duniawi ini menjadi pengalihan dalam kehidupan kita. Saudaraku, akan seperti Petrus adanya. Seperti orang yang kurang percaya. Orang yang selalu bimbang. Selalu ragu, apa iya saya bisa? Kenapa? Karena fokusnya kepada pengalihan. Saya catat di sini, pengalihan angin kehidupan tidak bisa dihentikan. Tidak bisa, karena pasti ada yang namanya angin. Nggak mungkin nggak ada yang namanya angin. Tetapi harus diabaikan dengan tetap fokus kepada Dia. Kepada Kristus, kepada Yesus. Maka kita akan masuk dalam dimensi ketidakmustahilan. Saya berdoa agar apapun tidak mengalihkan perhatian kita kepada Kristus Yesus yang telah mati buat kita. Ayat 32, saya benar-benar sampai di bagian terakhir. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Saudaraku, dimanapun kita berada, biarlah kita tetap menyembah Tuhan. Tetap online dengan Tuhan. Walaupun tidak ada ibadah on-site, saudaraku, kita tetap terhubung dengan Dia online 24 jam. Dan Anda dan saya akan masuk senantiasa di tengah-tengah angin sakal kehidupan. Angin besarkah, angin redakah, tetap angin adanya. Dan angin tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita hentikan, Tapi kita bisa abaikan dengan tetap menyembah Dia.
Jangan ketika sakit percaya Yesus sembuh, setelah sembuh lupa sama Yesusnya. Jangan ketika sedang membutuhkan uang kita undang Yesus. Setelah diberkati kita lupa yang memberkati kita. Saya berdoa sikap daripada para murid kita belajar. Dalam ketidakmustahilan mereka tetap menyembah Dia. Amin.